Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zlatan Muntaharul Ikram dengan NIM 2404209095. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi. Ada 4 materi yang harus dijelaskan dalam mata kuliah metode penelitian. Nah, untuk materi yang pertama yaitu tentang filsafat penelitian dan paradigma penelitian. Filsafat penelitian itu intinya bagaimana fondasi cara berpikir kita dalam penelitian, yang mana menentukan bagaimana kita melihat realitas dan mencari kebenaran. Salah satu teori yang paling sering dipakai adalah positivisme, yang mana itu adalah salah satu dari paradigma penelitian, yang mana menganggap realitas itu objektif dan bisa diukur secara ilmiah. Dan ini juga yang mana melahirkan teknik metode penelitian kuantitatif. Nah, jadi dari awal pilihan paradigma itu sudah mengarahin kita dari seluruh proses penelitian tersebut. Nah, dari penjelasan itu dapat timbul satu pertanyaan. Kalau semua peneliti pakai sudut pandang yang berbeda, apakah hasil penelitian itu benar-benar objektif atau hanya bentuk simbolik belaka saja? Nah, lanjut untuk materi yang kedua, yaitu tentang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Masalah penelitian itu titik awal, yaitu adanya gap antara keharapan dan kenyataan. Teori yang paling relevan di sini adalah konsep research problem, yang menekankan bahwa masalah harus spesifik, terukur dan punya dasar data, bukan sekedar asumsi. Nah, dari masalah itu diturunkan rumusan masalah, baik dalam bentuk pertanyaan atau dan juga seperti tujuan penelitian, apa yang mau dicapai dalam penelitian ini serta manfaatnya, yaitu teoritis dan praktis hasil dari penelitian kita tersebut. Nah, kalau masalahnya lemah, seluruh penelitian jadi tidak bernilai. Nah, walaupun seperti itu, apakah semua masalah layak diteliti atau hanya yang benar-benar punya dampak besar saja yang hanya bisa diteliti? Nah, lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tentang tinjauan pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis. Tinjauan pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis itu menunjukkan bahwa penelitian kita punya dasar teori. Salah satu teori penting di sini adalah hypothetic deduktif, yaitu cara berpikir dari teori diturunkan jadi hipotesis lalu diuji dengan data. Nah, ini pun sering dipakai dalam metode-metode penelitian dalam penelitian skripsi, mau artikel ilmiah maupun jurnal-jurnal internasional. Tinjauan pustaka jadi landasan teori, kerangka pemikiran jadi alur logika kita dalam meneliti, serta hipotesis akan menjadi dugaan sementara kita. Kalau bagian ini asal-asalan jelas, penelitian kita akan hancur. Nah, jadi pertanyaan yang timbul dari sini adalah apakah hipotesis itu membantu penelitian jadi lebih terarah atau malah membatasi eksplorasi peneliti karena hanya bentuk dugaan semata saja. Nah, lanjut untuk materi yang terakhir, materi keempat, yaitu teknik menguji validitas dan reliabilitas data penelitian. Validitas dan reliabilitas itu soal kualitas data. Teori yang paling umum dipakai dalam konsep ini adalah validitas dan reliabilitas dalam pengukuran atau measurement theory, yang dimana validitas memastikan alat ukur itu tepat, jelas dan akurat, serta reliabilitas itu memastikan bahwa hasilnya harus konsisten, tetap sama dari awal hingga akhir. Kalau dua ini tidak terpenuhi, data yang dikumpulkan tidak bisa dipercaya. Tidak bisa dipercaya. Banyak yang salah karena langsung pakai instrumen tanpa penguji dulu. Nah, di sini pun timbul pertanyaannya, kalau data sudah valid dan reliable atau sudah benar fakta di lapangannya, apakah otomatis hasil penelitian itu pasti benar atau masih bisa bias dari cara analisis peneliti yang berbeda? Nah, begitu penjelasan sederhana mengenai keempat teori-teori tersebut dalam dalam mata kuliah metode penelitian. Nah,
Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.